Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Saudara sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kajian kita pada kesempatan kali ini adalah puasa sebagai sarana untuk kembali kepada kesucian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai tempatnya salah dan lupa. Hal ini dibuktikan dengan sejarah manusia pertama itu sendiri, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau melakukan kesalahan dan melanggar aturan Allah di dalam sorga, yang kemudian diturunkan ke dunia. Selanjutnya anaknya Kabil melakukan kesalahan yang lain dengan mendengki dan membenci saudaranya, yang berlanjut kepada pembunuhan. Begitulah terus-menerus kesalahan demi kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berkembang di muka bumi ini hingga akhirnya komplit seperti yang kita saksikan pada hari ini. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia secara tabiatnya cenderung kepada kebaikan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim qala alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ketika Allah Subhanahu wa taala memintai persaksian dari keturunan-keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan Allah mengatakan, apakah kamu menyaksikan, apakah aku bukan Tuhan kalian? Maka manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam serentak menjawab dan mengatakan, qalu bala syahidina, tentu engkau adalah Tuhan kami. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menafsiri ayat ini, Ibnu Abbas dalam kitab Tafsir Al-Baghawi menyebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, maka Allah mengeluarkan dari tulang sulbinya bakal calon keturunan Nabi Adam alaihissalam, kemudian memintai kesaksian kepada mereka seperti yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah kesaksian tersebut disaksikan oleh seluruh umat manusia, maka kesaksian ketauhidan itu kemudian dibawa ke muka bumi ini dengan lahirnya manusia dalam keadaan fitrah. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir dilahirkan dalam keadaan suci, kesucian ketauhidan yang sebelumnya disaksikan. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Begitulah manusia hidup di muka bumi dalam keadaan fitrah, tumbuh berkembang hingga pada akhirnya satu persatu kesalahan dan kesalahan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan sehingga berlumuran dengan dosa dan maksiat. Meski demikian, tabiat kebaikan masih tetap tertanam dalam diri manusia itu sendiri, seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdhi man asaa ilaiha.
hati manusia dijadikan tertarik untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan membenci orang yang berbuat jahat kepadanya. Mencintai orang yang berbuat baik artinya cinta kepada kebaikan, dan membenci orang yang berbuat jahat artinya benci kepada kejahatan. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk mendukung tabiat kebaikan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa kemudahan-kemudahan. Di antara lain, satu kebaikan yang diniatkan maka akan dibalas dengan satu ganjaran pahala. Apabila kebaikan tersebut diwujudkan dengan perbuatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatkan ganjarannya dengan 2 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, dan tidak ada batasnya, dan sampai kelipatan yang tidak ada batasnya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran secara terpisah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk menciptakan keseimbangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nafsu di dalam diri manusia, nafsu syahwat yang memiliki tabiat cenderung kepada kejahatan, tabiat yang cenderung kepada kemaksiatan dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sebagai manusia yang lemah akan sulit rasanya agar tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya nafsu yang cenderung kepada kemaksiatan ini. Kecenderungan nafsu terhadap kemaksiatan sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahwat. Surga itu dipagari dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu, dan neraka dipagari oleh sesuatu yang disukai oleh nafsu. Artinya, ketika nafsu menerobos pagar neraka dan pagar surga, maka dia akan masuk ke dalamnya. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah tabiat dari nafsu yang ada dalam diri manusia, sehingga sulit rasanya bagi manusia untuk tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Allah memberikan solusi agar manusia tetap bisa kembali kepadanya? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya telah beruntung orang-orang yang membersihkan hawa nafsunya, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori hawa nafsunya. Artinya, dari ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia agar berjuang dan mengontrol nafsunya agar tetap berada di dalam jalan yang benar. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita untuk mengontrol dan membersihkan nafsu tersebut? Hal ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan solusi kepada orang yang belum mampu untuk menikah, padahal dorongan dari dalam sudah sangat kuat untuk melakukan pernikahan. Beliau mengatakan, "Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija." Siapa yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng baginya. Artinya puasa berfungsi sebagai benteng bagi seseorang dari dorongan-dorongan nafsu yang cenderung kepada kemaksiatan dan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadis lain Rasulullah mengatakan, as-shaumu junnatun minan nar kajunnati ahadikum minal qital. Puasa adalah perisai dari neraka seperti perisainya salah seorang kamu dari peperangan. Artinya, puasa dapat menghindari kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghantarkan kita ke dalam neraka. Apa rahasia yang terdapat di dalam puasa, khususnya puasa Ramadan, hingga dia begitu ampuh untuk mengontrol ataupun meluruskan hawa nafsu? Di dalam setidaknya ada 2 hal yang ada di dalam puasa, yakni mujahadah dan riyadhah. Mujahadah berarti berjuang
untuk melawannya, mengontrolnya dengan sedemikian rupa. Dalam hal ini, sebagaimana kita diperintahkan untuk menahan diri mulai dari terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh sampai terbenamnya matahari, kita dilarang untuk makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa. Yang kedua ada riyadhah, yakni melatih diri untuk melakukan ibadah-ibadah. Kita di dalam bulan Ramadan diperintahkan untuk salat tarawih, dianjurkan untuk melakukan memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah dan lain-lain sebagainya. Hal ini sangat ampuh sekali untuk membersihkan nafsu seseorang, mengembalikannya kepada fitrahnya yang Allah ciptakan sebelumnya. Karena itu, sejatinya orang yang telah berhasil melaksanakan puasa dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya, sejatinya dia telah berhasil meraih kesucian ataupun kembali kepada kesucian. Maka merekalah yang berhak untuk merayakan hari kesucian yang kita sebut dengan Idul Fitri. Saudara pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.